Saya absen sambil jalan. Faza Salsabila. Hadir, Pak. Wildanan Nasifah. Hadir, Pak. Melisa Juwita. Hadir, Pak. Rahmat Ar-Rasyid. Muhammad Fatur Rahman. Hadir, Pak. Devina Blastama. Hadir, Pak. Martina. Hadir, Pak. Thomas Rocky Roganda. Hadir, Pak. Ada yang mau ditanyakan nggak kemarin? Coba siapa ada nggak? Jadi kita sekarang fokus di dasar kontrol proses ya. Tapi ada pemodelan sistem instrumentasinya dulu ya, kalian bisa kenalkan ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi ini ya, hari Jumat, kita lanjutkan materi kedua. Seperti biasa kalau suara saya terputus mohon diingatkan. Topik kita kali ini kita mulai dulu ya, kita mengenal dasar kontrol, berarti proses ya dalam terminologi umum ya. Sudah jelas suara saya ini? Faujan hadir, Faujan? Hadir, Pak. Ya, kita lihat terminologi secara umum ya. Dasar kontrol proses, prosesnya dulu itu secara umumnya ya. Kemudian dalam sistem instrumentasi industri seperti apa terminologinya ya, supaya lebih lebih memahami ya. Proses itu kan banyak ya. Kita coba ya, kan sudah mempelajari mulai dari sistem sensor ya. Tadi sebelumnya saya juga disuruh metode pengukuran ya. Itu kebetulan terkait dengan sistem sensor ya. Kemudian topik ketiga ya mengenai sistem kontrol proses nih ya. Sistem kontrol proses ada berapa elemen ya. Kalau ini mah elemen dalam pengendalian proses itu sistem kontrol proses itu selalu diulang-ulang ya di sistem sensor. Cuman kalau di sistem sensor kalau yang baru belajar di apalagi metode pengukuran itu baru pengukuran di level yang pada sistem sensornya ya. Nah, jadi sistem itu adalah ya terdiri dari bagian-bagian atau sub-subsistem ya. Yang paling penting apa ya? Selain bagian-bagian subsistem yang saling berinteraksi ya, punya batasan ya. Dia jadi punya batasan dengan tujuan tadi ya, kemarin juga sudah dijawab ya. Dari mahasiswa ya dengan tujuan tertentu ya. Jadi dia punya batasan. Kalau kita membahas satu sistem instrumentasi, dia ada sistem sensor, sistem controller, kemudian sistem aktuator. Jadi batasannya ya, tujuan sensor dia mendeteksi ya, mentransformasi variabel-variabel fisika ya. Sensor itu kan gitu, ini satu ini sensor ya. Batasannya apa ini sini batasannya sebelum ada yang kalau kita baru mempelajari level pengukuran kan dia sampai bisa ditampilkan dalam suatu peraga ya, dalam suatu peraga atau dalam suatu display ya, dalam suatu display. Nah, itu batasannya di situ tuh ya, sistem sensor ya. Atau bisa dilanjutkan titik gitu. Jadi ada batasan minimum yaitu sehingga dia ada di sistem sensor punya sistem minimum, di sistem controller yang nomor 2 dia punya sistem minimum yang disebut sistem minimum. Itu yang minimum ada ciri khas dari sistem controller, ciri khas ya dari sistem sensor sampai ciri khas dari sistem aktuator ya. Nah, karena dia tadi cirinya sistem, ingat cirinya sistem terdiri dari bagian-bagian sub-sub, tapi dia punya batasan ya. Di satu sistem instrumentasi ya, satu sistem instrumentasi industri ya.
Dia terdiri dari sistem sensor, sistem controller, sistem aktuator. Ada beberapa referensi ya, sistem minimum sensor ya, batasannya cuma sampai ciri khasnya adalah display akhir ya. Tentunya di depannya udah dibahas ya, di depan tuh ada transformasi variabel fisika ya yang dideteksi ya. Ya semuanya punya apa nih di sistem minimum? Kita bicara sistem minimum yang ada di controller nih. Ada sama nih, ada semuanya sama nih, yang sama apa nih di sistem minimum? Resources ya, power supply ya, PSU ya, power supply unit. Pasti semua butuh sistem sekecil apapun ya, seminimum apa di sistem sensor ya. Tinggal kalau nanti dia bicaranya PSU-nya perlu di step down, step up. Kalau seandainya kan perekayasaan, seandainya memang dari daya yang dibutuhkan tidak ada. Ini nanti dari pemodelan panel yang kita buat nanti ya. Kita mendesain, kalau mau mendesain sistem instrumentasi, kita lihat dulu kebutuhan PSU-nya masing-masing, dia punya pasti dia kebutuhan dayanya ya. Kita cari yang lebih fleksibel ya, semuanya bisa sama semua lebih bagus. Tapi kan ada yang di dalam sistem sensor sendiri, walaupun di sistem minimum sama display akhir, ada lagi sistem apa nih? Sistem yang dulu banget nih, sistem sensor nih, yang menguatkan, amplifier, filtering. Ada komponen yang menguatkan ya, menguatkan itu op-amp misal banyak ya. Ini udah rekayasa di sini, sehingga sistem sensor ini dikenal sebagai transducer input ya, atau smart. Dia kenapa smart? Udah dikuatkan dari filter ya. Nah, yang di sini disebut transducer juga nih, karena dia juga harus bisa masih lemah sinyalnya dikuatkan juga filter, sehingga dia dinamakan transducer output ya. Sedikit mengulang karena ini satu perjalanan panjang ya. Nanti kita bicaranya dinamika proses dari awal pendeteksian, controller sampai kepada panel elemen ya di aktuator ya. Nah, kalau yang di sini cirinya apa nih? Ketika dia sudah bisa misalkan suhu ya, besaran suhu ya, temperatur ya, suhu. Dia sudah mendeteksi ya. Ciri khasnya kan kalau ada batasan sistem di sistem. Nah, ini batasannya apa nih? Kan akan dikontrol suhu itu. Misalkan suhu di tangki ya. Ada suatu proses suhu di tangkinya mau dipertahankan di suhu misalkan 20. Tangkinya 20 ya. Nah, berarti dia harus ada umpan balik ya. Bicara umpan balik tuh nanti kita uraikan ya sedikit demi sedikit. Nah, ada umpan balik ya. Set point itu untuk dari setting 30 tadi, 30 yang disetting ketika dia 20 maaf, 20 ketika dia naik 30 diumpan balikan, kira-kira harus nurunin pakai nyalain aktuator yang ada untuk mendinginkan atau memanaskan supaya turun ya, didinginkan ya. Jadi kuncinya di sini adalah ada set umpan balik set point ya. Jadi ada kendali kontrolnya, ada ciri khasnya ya. Jadi sistem punya batasan ciri khas ya. Kemudian aktuator mirip dengan sensor ya. Dia sebagai transducer output, sebagai smart aktuator juga ada yang bisa langsung berkomunikasi, langsung bisa mengeluarkan keluaran yang sesuai yang syarat bisnis yang kita kendalikan ya. Nah, itu sudah sedikit demi sedikit. Kemudian ketika nanti kita belum masuk ke terminologi umum dulu ya, ini baru yang sudah pernah kita pelajari ya di sistem kontrol secara persisnya seperti itu. Kemudian ada dokumentasinya nanti ya. Jadi suatu proses industri, kalian mau kerja di dunia industri, nanti biasanya setiap industri itu punya sistem kontrol yang terdiri beberapa elemen, didokumentasikan beberapa elemen tadi ya sampai elemen akhir. Kalau elemen akhirnya di sistem sensor ya display, elemen akhirnya di sini ya aktuator di sistem sensor. Nah kemudian didokumentasi selalu itu pasti. Ketika kalian membaca proses udah mudah, walaupun kalian bukan orang yang kerja sudah lama ya di situ, kalian baru diterima
Ini tolong pelajari piping diagram bloknya, wiring diagram, dan kontrol program ya. Wiring diagram ini dan kontrol program menyangkut misalkan menggunakan kontrol PLC ya. Kita nanti baru saya berikan contoh yang PIND dan diagram blok. Untuk sampai ke PLC bisa nanti di sistem otomasi. Di sini sekilas saya sampaikan dokumentasi di dalam sistem instrumentasi yang ada ini harus kalian temukan ya. Diberi tugas misalnya baru diterima, tapi saya mohon ditunjukkan untuk dokumentasinya Pak, untuk PIND-nya, diagram bloknya, prosesnya seperti apa, wiring diagramnya sama ladder diagram menggunakan PLC misalkan. Nah, kalian bisa mempelajari dari situ ya, atau dari memangnya sudah biasanya sudah dalam bentuk kontrol proses itu udah dalam bentuk diagram-diagram lebih mudah ya. Sebelum masuk ke yang kebutuhan sistem instrumentasi, ya harus ada PIND ya. Nah, sebelum baca ini ya mungkin di perusahaan itu sudah digambarkan proses tekstil penjahit, misalkan membuat suatu bahan pakaian jadi dan sebagainya, itu proses secara umumnya ada. Tapi yang paling penting di sistem instrumentasi, dokumentasi yang berupa PIND, diagram blok, wiring diagram, kontrol program ya, program apa yang digunakan. Nah, setelah kalian apa aja yang mengenal di dalam proses, selain dari dokumentasi ya, ternyata kita harus mengenal juga nih berbagai macam kontrol yang digunakan, minimal yang minimum dulu ya. Ternyata kontrol ada yang minimum dulu ya, PID ya. Tadi yang uset umpan balik itu kan di setting 20. Kadang-kadang tek-tok bunyi gitu ya. Itu kan belum tentu stabil ya. Di sini ada fungsi lagi yang di minimum itu, yang di loop tertutup itu nanti sebagai tuning PID ya. Kita coba buat supaya lebih stabil. Kenapa nanti harus proporsional, kenapa harus kenapa harus diferensial. Ini baru sampai ke AFVC nih dari kontrol PID di materi hari ini saya baru mengenalkan, tapi nanti dari terminologi umum sampai ke PID kita coba ya apa yang penting ya sebagai konseptual ya. Sekilas dulu ya, untuk minggu depan baru kita masuk kepada baru dinamika proses dulu ya. Nanti ini agak panjang nih. Dinamika proses bisa kan sudah mulai tuh, udah ordernya udah naik ya. Dinamika proses itu udah ordernya di atas 0 ya. Jadi baru bisa masuk kita nih kontrol PID ya. Nah, kemudian yang lebih advance lagi nanti ada advance proses control. Baru dua contoh ya di kemarin saya berikan apa namanya, belum prosesnya, ratio control dan cascade control ya. Itu topik yang akan kita bicarakan ya. Ini di awal juga sudah mengenai definisi proses ya secara umum ya. Ada komponennya, ada inputan, ada masukannya, ada umpan ya. Ada suatu proses ya, proses yang dikendalikan apa parameternya ya. Secara umum gitu ya. Prosesnya ada tekanannya, levelnya ya, temperaturnya mau dikontrol enggak ya, pressure, flow-nya ya. Itu pressure, level, temperatur, flow ya. Kemudian umpan tuh bisa tadi bisa campuran, bisa tunggal ya. Nanti kita bicara nanti proses ada yang continue ya, ada berbat, ada intermittent ya, ada kalau ini untuk input ya. Tadi yang bicara larutan juga bisa ya. Larutan banyak ya kalau di industri ya kebanyakan ya. Misalkan pencampuran asam basa ya untuk suatu pembuatan apa larutan untuk produk tertentu ya. Nah, itu dua tipe yang berbeda ya, kadar asam dengan basa ya kita. Kemudian nanti selain di dunia industri manufaktur yang sifatnya coba yang di luar itu misalkan kesehatan ya, oksigen terlarut di dalam darah ya, gimana tuh prosesnya kan. Nah, sampai dia ada juga itu nanti proses yang nah ini kalau kita lebih banyak nanti ke yang manufaktur ya, yang ke petrokimia ya, contoh-contoh yang proses distilasi ya. Nanti kita coba bagaimana proses yang kompleksnya ya, dengan produk yang lebih dari satu ya, umpan yang diberikan lebih dari satu ya.
menghasilkan produk lebih dari satu, itu udah kompleks ya. Kita coba yang sederhana dulu ya. Dari proses secara umum ya, menghasilkan suatu produk ya, hasil pengolahan produk itu ya. Nah, itu perlu proses pengendalian ya. Itu secara umum untuk terminologi proses secara umum. Bagaimana terminologi proses sistem instrumentasi industri? Ya, ternyata ada beberapa levelnya digambarkan ya. Dari level 0 ya, di plan proses ya. Level 01 itu field control yang lebih ke arah level untuk pengukuran ya. Sampai ke proses kontrolnya ya, menggunakan PLC, digital controller. Kita lihat sini ya, ada kotak merah di sini ya. Sini ada level dari 0, 1, 2 sampai ke 4 ya. Nah, ini udah dengan adanya revolusi industri ya, bisa sampai ke monitoring ya. Sekarang udah lebih canggih lagi ya. Ini kita bisa diskusikan. Kita fokus di field control system ya. Di level pengukuran dan kontrolnya ya. Sampai aktuatornya di sini yang berada di plant itu berada di level 0 dan 1 ya. Nah, kalau udah SCADA ya, SCADA, DCS, kalau PLC itu udah inputannya masih lebih sedikit, DCS lebih banyak dari PLC ya. Terpusat nanti dengan computer based instrumentation. Kemudian ada supervisory control data acquisition ya. Ini ada di, kalau saya dulu pernah di PLN ya. PLN itu menghidupkan gardu-gardu yang ada di berbagai daerah sepanjang Jawa dan Bali ya. Itu cukup dari jarak jauh ya, kendali kontrolnya ya. Jadi ini udah bisa menggunakan teknologi yang jarak jauh, DCS control masih dalam lokal unit ya. Bagaimana distribusi data dari lokal unit dengan pengawas engineer pengawas itu nanti dalam satu sistem data komputer based instrumentasi terpusat ya. Gabungan PLC dengan DCS integrated ya. Tapi kalau SCADA udah kemampuannya itu kita bisa kontrol dari jarak yang jauh, menghidupkan gardu di beberapa daerah Pulau Jawa dan Bali itu bisa dikendalikan ya. Nah, nanti sampai ke SCADA yang sifatnya dia berupa simbol-simbol tapi bisa punya efek kontrol sampai ke yang paling bawah itu. SCADA interface corporate ya. Jadi sama aja monitoring ya. Jadi controller ini yang field control system 0 sampai level 1 2, yang untuk plan control system yang lebih luas lagi ya menggunakan SCADA dan DCS ya. Ini di kalau field control system masih cukup kecil ya. Ibaratnya ini udah ribuan ya IO-nya ya. Kemudian bisa juga di dalam manajemen korporasi itu dia punya monitoring ya, punya semacam rambu-rambu ya berupa display yang sudah ada penunjuk kapan ini permasalahannya ada di mana itu bisa kelihatan, bisa troubleshooting bisa dilihat dari lebih dari sisi manajemen ya. Ya nggak sampai bisa, tapi bisa dikontrol itu sampai ke bahasa distribusi datanya bisa sampai ke tingkat yang level paling bawah itu. Nah, jadi udah punya beberapa pabrik di plant ini paling atas di level 4 nih ya. Dia punya information system gitu kan. Dia punya beberapa mesin proses yang menggunakan sistem kontrol ya di beberapa industri ya, dia mungkin punya beberapa cabang industri tekstil, kebanyakan itu petrokimia ya, perminyakan ya. Itu bisa dipantau ya, dimonitoring dari jarak yang jauh, tapi dalam berupa display yang bisa mengontrol sampai ke level yang paling bawah. Nah, jadi pada dasarnya yang terjadi dalam suatu sistem diawali proses level 0 ya, semua diawali dari field control system ya. Diawali level 0, level 1, level 2, level 3 sampai kepada yang dipantau oleh information IT dan manajemen sistem atau level 4 ya dalam pemodelan sistem instrumentasi industri. Nah, idealnya seperti itu ya. Nah, ini dasar juga piramida, tapi juga bisa juga dari pemodelan sistem itu bisa dilihat juga dari batasan ya tadi, batasan yang sudah digambarkan di awal ya, pemodelan sistem instrumentasi ya, cukup dengan
mana yang level pengukuran, pengontrolan, dan monitoring ya. Lagi nanti ada lagi uji coba untuk Arduino ya, menggunakan IoT ya, Internet of Things ya. Itu akan lebih murah dan lebih mudah. Cuman untuk suitable di industri belum tentu ya, masih dikembangkan. Kemudian kita masuk kepada, jadi dari pemodelan tadi ya, pemodelan dari terminologi proses itu apa sih ya? Yaitu dalam arti serangkaian operasi-operasi ya pada sistem instrumentasi ya, digambar sebagai seni ya, seni dan ilmu pengetahuan ya. Jadi seni itu gini ya, karena ada pengontrolannya itu kan, untuk tuning PID, apalagi bicara sistem minimum control, tuning PID juga semacam apa, setting yang manual bisa, setting otomatis bisa ya. PID dengan konstanta yang kita berikan ya, itu juga apa, sebagai suatu seni ya, pengontrolan dan ilmu pengetahuan dalam penerapan alat ukur ya. Alat ukurnya udah berupa instrumen ukur. Dan kalau yang alat ukur bukan instrumen ukur, biasanya lebih kepada indikator ya. Dan sistem mengendalikan pada suatu objek yang tujuan mengetahui besaran angka, variabel atau proses yang tujuannya untuk mengendalikan proses supaya berada, nah ini ya kuncinya ya, berada dalam batas, artinya levelnya sudah level kontrol ya, batas daerah ada set point. Kalau cuman tujuan mengalami besar angka proses cuma sampai supaya, bukan berada dalam daerah, supaya bisa ditampilkan dalam suatu tampilan data atau display. Nah, itu baru sampai sensor. Tapi kalau udah proses supaya berada dalam batas daerah tertentu atau pada nilai besaran yang diinginkan, udah set point tuh. Jadi set point ya. Kemudian dia ingin mengoperasikan aktuator misalkan, dijelaskan lagi, nah itu sampai ke aktuator. Dari sini aja udah sebenarnya mengendalikan set point, nanti pasti dia akan mengendalikan aktuatornya kan. Nah, kembali ke prinsip tadi ya, prinsip instrumentasi berbau besar listrik, berarti dia ada perekayasaan sinyal ya. Perekayasaan sinyal ya, proses pemrosesan sinyal ya. Sehingga digambarkan ya, unit-unit sensor itu kan, smart transmitter itu ya udah transducer ya, udah bisa berkomunikasi ya dari proses ke controller ya. Nanti sensor ini misalkan mendeteksi tekanan ya, atau mendeteksi besaran suhu juga tadi ya, dicontoh suhu ya. Dari proses bisa langsung controller ya, udah smart instrument ya, perubahan suhu yang ada di proses ya. Perubahan suhu yang ada proses ketika set point yang diinginkan tadi 20 tadi ya, contoh yang tadi saya sebutkan, berubah menjadi 30 ya, dia harus ada umpan balik ya, berupa penambahan apa pengurangan tuh. Nah, jadi harus didinginkan tuh, pada itu 20, actuatingnya bekerja, flow untuk aliran ya, jadi ada control valve yang membuka-bukaan valve itu, diatur actuating untuk membuka-bukaan untuk aliran dingin masuk, sehingga turun lagi ke 20. Nah, gitu terusnya ya. Nah, itulah gunanya proses loop tertutup ya dalam controller ya. Kemudian, nah ini digambarkan dalam bentuk lain ya, proses di mana yang setelah proses itu biasanya variabel yang sudah dimanipulasi ya oleh aktuator ya. Jadi variabel yang perubahan di awal kan, karena ada perubahan suhu ya, masuk ke controller ada umpan balik, terkoreksinya berapa, dia sebagai manipulate variabel ya, kalau yang udah sampai ke aktuator ke proses ya. Nah, itu nanti ini gambaran sinyal nanti bisa digambarkan dalam suatu diagram blok ya. Mana yang masuk manipulate variabel, mana yang masuk proses variabel ya. Mana yang temperatur controller ya, udah masuk ke controller ya. Nanti ada kita bikin diagram bloknya. Itu untuk menggambarkan apa? Perubahan pemrosesan sinyal yang ada ya. Kemudian ini juga ditampilkan, udah pernah sering ya, untuk tekanan atau temperatur, untuk tekanan juga sama ya. Ketika ada perubahan tekanan ya, transistor mau menginformasikan ke apa, digital controllernya ya, kira-kira set pointnya berapa, itu mengeluarkan analog input ya. Perubahan ke 420 mA ya, sama ini nanti jadi transducer
output. Di sini ada transducer input, di sini ada transducer output ya. Analog aktuator bekerja flow. Ini yang banyak di industri ya. Sensor dan transmitter yang ada ya. Kita bahas sebelum sampai ke sana. Kita masih di daerah sistem kontrol proses ya. Setelah kita mengenal terminologi secara umum, terminologi sistem instrumentasi industrinya, sudah memahami secara filosofinya ya, di sistem kontrol proses ternyata bisa dibagi menjadi ya 5 elemen untuk memudahkan dibagi ya 5 elemen dasar loop control ya. Ada sensing elemen ya, sensing elemen dia mendeteksi besaran variabel fisika ya. Kemudian ditransmitterkan ke controller supaya bisa dibaca kontrol sampai ke final elemen ya. Ada 5 dari proses yang berjalan ya. Setiap loop control memiliki 5 elemen yang harus bekerja secara harmonis ya untuk mengontrol proses variabel ya dan mereduksi variability produk akhir. Ini ya, jadi kita mengenal dulu bahwasanya di sistem kontrol proses ya ada beberapa elemen ya. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Nah, apa itu sensing elemennya? Nah, ini udah dengan bahasa kita tadi ya, perangkat yang digunakan untuk merasakan besaran proses yang akan diukur ya. Ya, pendeteksian, apalagi nama lainnya. Intinya dari sensor itu nanti ditransformasikan ya. Perangkat yang digunakan untuk mentransmisikan ya sinyal hasil pengukuran besaran proses. Nah, itu bisa diteruskan ke kontrol. Apa itu controller ya? Perangkat yang digunakan untuk melakukan perhitungan pengontrol ya. Perhitungan tadi terkoreksi berapa ya, dari setting point yang kita inginkan ya. Berdasarkan perbandingan sinyal umpan balik tuh tadi proses variabelnya. Dan sinyal reference. Nah, sinyal reference itu set point. Kemudian masuk ke final element aktuator ya, perangkat yang digunakan untuk melakukan aksi pengontrolan berdasarkan sinyal kontrol ya. Masuk ke proses ya, sistem yang sudah dikontrol tadi. Nah, kita coba urai satu-satu. Ini juga sudah ya di sistem sensor sudah lengkap ya, saya ulang sedikit biar terdiri dari apa? Transducer ya tadi elemen penginderaan dengan elemen transmitternya. Gambarannya sudah di kemarin di sistem sensor ya. Juga yang namanya pressure transmitter ya, yang sudah hard, smart dan hard. Smart itu, nah ini dipertegas lagi. Enggak cuma tadi bisa sinyal, bisa analog, bisa digital, hard. Dia smart juga, dia satuannya bisa PSI bisa, bar bisa ya, satuannya bisa dirubah-rubah. Nah, itu smart juga itu. Saat memilih tekanan, perhatian harus diberikan kepada sejumlah parameter yang mempengaruhi keakuratannya. Maksudnya gimana saat memilih transmitter? Ya ini dia pemilihan ya. Perlu apa aja nih yang kita perhatikan dalam pemilihan. Jadi kan karena kita di industri itu sebenarnya sudah how to operate ya. Paling yang kita lihat spek ya, spek yang ada ya. Dan pressure transmitter ini kalau udah di industri scoop yang lebih besar, jumlahnya nggak 1, 2 ya, ratusan ya. Jadi kalau kalian ditempatkan gini, kalau di orang engineering itu, kalian termasuk ya orang engineering ya. Ditempatkannya itu ada yang di maintenance-nya, ada yang di bagian supply juga kan, pembelian produk juga ya. Itu ada orang engineering-nya juga. Karena di jumlahnya ratusan, speknya nggak boleh salah ya. Nah, kalau engineering pasti kalau nggak disuplai produknya di unit mesinnya ya, di unit kontrolnya ya. Ada juga yang ditempatkan di unit motornya ya, motor penggeraknya itu ya. Bicara roda ban berjalan, jumlah motornya juga banyak ya. Kadang kita harus juga mempelajari teknologi ya, motor AC/DC ya. Rangkaian bintang, star ini harus sudah terbiasa. Ya pelan-pelan ini yang poin-poin konseptual dulu ya.
Jadi yang kita kenal di sini mulai dari pressure transmitter ya. Kita contohnya berarti kita lihat speknya, akurasinya gimana, power supply-nya, kebutuhan. Tadi saya bilang. Jadi setiap sistem mulai dari sistem sensor ya punya power supply yang apakah dia perlu di step up, step down atau memang sudah sesuai itu perhatian pressure range-nya, range pressure-nya ya. Apa bicara karakteristik statik tadi range pressure itu nanti juga harus diperhatikan ya buat keselamatan juga ya range yang ada selain buat pengukuran yang tepat juga. Ya temperatur range, body materialnya dilihat kebutuhan flow liquidnya apa gitu kan, pressure fit komposisi, ya mountingnya juga perlu ya sesuai dengan kondisi di plan yang ada ya, proses connection size. Nah, itu harus berkutat dengan itu kalau kalian sudah di industri, banyak akan dikenalkan ini juga nih bagaimana sinyal yang diproduksi ya dari smart transmitter ya, berisi dari dua analog signal analog dan digital signal ya, di superimpose ya on top of analog ya, berada di atas signal analog ya, di konvensional instalasi ya. Ini contoh ya perubahan sinyal yang ada ya dari variabel fisika ya, tekanan ya, dari satuannya kalian lihat perubahannya ya. Yang dideteksi harga sebenarnya itu antara range-nya 0 sampai 100 PSI. Transistornya baru lemah dia masih berapa? Masih kebesaran listrik ya. Nah, dia udah masih 0 sampai 3 miliampere. Nah, dia perlu dikuatkan ya di transmitter. Jadi tegangan yang digitalnya 1 sampai 5 volt ya. Dikuatkan ya. Berarti 1 sampai 5 volt ada beberapa industri. Nah, kalian mengenal ini sebagai sinyal standarnya kebanyakan 1 sampai 5 volt. Ada itu contoh lain ini untuk tekanan ya. Tekanan itu ada yang nanti diarahkan ke pneumatik dan elektrikal ya, sehingga keluarannya akan beda tuh. Ke controllernya dia tetap analog elektrik itu 1 sampai 5 volt, analog pneumatik dia PSI. Biasanya dia ada regulatornya juga ya. Kemudian untuk suhu ini ya, dia perubahannya dari derajat Fahrenheit ya ke 100 ohm ya, tahanan ya. Ya, jadi keluar. Nah, ini standar juga 4 sampai 20 miliampere ya. Gampang ya 4 sampai 20 miliampere. Berarti kalau dia 150 yang keluar di transmitter berapa? 20 miliampere ya. Kalau dia yang terbaca di sensor itu 0 derajat Celcius ya. Berarti yang keluar di transmitter masuk ke controller sekitar 4 miliampere ya. Nah, ini gambaran ya untuk 5 elemen pengukuran ya. Nah, jadi kesimpulannya ini ya, unsur kontrol akhir ada perangkat yang memungkinkan variabel proses dimanipulasi ya, manipulate variabel. Ada banyak cara untuk memanipulasi arus materi dan energi masuk dan keluar ya, rekayasa ya. Elemen kontrol akhir biasanya katup kontrol mengatur laju alir material secara langsung tingkat transfer dari proses ya. Kecepatan variabel, nah ini kompresor udara nih, menyesuaikan laju udara, ada regulatornya yang saya bilang ya. Jadi ada posisionnya tergantung kontrol valve jenis apa dia. Ada juga yang sudah solenoid valve ya, beda lagi. Ini biasanya yang pneumatic valve. Pompa kecepatan variabel, kalian akan mengenal jenis-jenis aktuator ya. Nah, tadi bicara kalian sudah mengenal terminologi proses secara umum, terminologi dalam sistem instrumentasi industri, pemodelannya seperti apa ya. Apalagi nih yang perlu kalian ketahui nih.
Kemudian sistem kontrol proses itu terdiri beberapa elemen-elemen pengukuran. Nah, kemudian pasti di industri itu dia dokumentasinya yang menjadi kenapa banyak lazim digunakan untuk apalagi sampai wiring diagram dan kontrol itu berarti banyak digunakan tuh PLC. PLC itu dokumentasinya lebih mudah gitu. Sampai ke programnya menggunakan berupa kontak-kontak yang mirip seperti dari awal proses ya. Mana yang harus hidup, mana yang harus mati dari input output yang ada ya. Dari sensing elemen ya. Jadi ada PT itu pressure transmitter ya. PIC itu ada indikator instrumen line yang dikontrol ya. Di controllernya disetting untuk bukaan pub ya. Itu untuk proses utility steam nih ya dari gambar ya. PID-nya, jadi kalian harus tahu ya istilah-istilah yang ada ya. PIC, PT, PC, proses variabel ya, aktuator ya. Sehingga dia ketika sensing membaca sesuai set point di PT, pressure transmitter ya, di PIC-nya, di controllernya, tekanan APH atau apa high ya, setting point-nya itu mempengaruhi aktuator pembukaannya nanti diatur ya sesuai dengan set point yang ada. Sehingga ini nanti ini tadi contoh lain dari gambaran elemen-elemen pengukuran yang ada ya. Berikan contoh misalkan elemen-elemen pengukuran yang ada dan beserta PIND yang simpel dulu nih, ini yang simpel ya, nanti ada yang lebih rumit ya. Gak terangkan ya dari PIND tersebut mana yang sensing elemen, kontrol aktuator ya, kontrol valve. Prinsip kerjanya sensing instrument mendeteksi variabel yang diukur dan mengirimkan sinyal ke pengontrol ya. Sinyalnya pengontrol yang memberi sinyal aktual untuk menutup atau membuka kontrol valve ya. Dan menyesuaikan ya variabel yang dimanipulasi. Flow rate ya. Nah, kemudian apalagi ya? Dia PIN dia piping instrument diagram ya. Dia ada ISA-nya ya, ada standar penggambaran ini ada standar ISA-nya ya. Di gambar instrumen kalian harus didapat ya. Kemudian harus ada apa lagi? Diagram blok nih contohnya yang ada nih diagram blok secara umum dulu ya. Nah, setiap yang masuk ke proses di manipulate variabel ada gangguan sehingga proses variabel yang terukur di transmitter ya di proses PV yang terukur di transmitter ini PV proses variabel itu nanti sebagai umpan balik ya dari set point ya set variabel nih set point ya kemudian ada selisih nih difference di selisihnya sebagai perhitungan controller ya selisihnya berapa ya dia memberi sinyal lagi sebagai manipulate variabel yang sudah melalui proses perhitungan oleh controller ini sebagai manipulate variabel ya sehingga menggerakkan final element ya misalnya flow tadi ya sebagai proses variabel begitu seterusnya masuk proses ada gangguan lagi nanti dideteksi sebagai proses variabel ya gitu terus yang namanya loop tertutup gitu ya. Ketika kurang, ada selisih, controller menghitung, final elemen apa membuka, apa menutup perintahnya. Ini secara umum, set point, manipulate variable, proses variabel. Kemudian ya, berarti dokumentasi kontrol proses, nah ini 1, 2 ini nih cukup. Ada lagi tadi apa? Kalau sudah menggunakan kontrol PLC ya, wiring diagram dan kontrol program kontrolnya ya ladder diagramnya ya, berupa kontak dalam program ya. Nah, ini sama ya. Nah, jadi ada teorinya adalah ini kan proses ya kalau digambarkan dalam diagram gua pasti ada masukan ya. Nah, masukan yang masuk dalam proses itu menjadi proses variabel ya sebagai keluarannya. Di sini digambarkan ada controller, ada transmitter ya. Laju aliran ya, steam yang masuk sini ya. Nah, terus temperatur transmitter membaca masuk ke ini TIC ya, TRC TIC yang
set point sesuai set point, dia akan membuka valve di sini steam masuk nih. Tadi aliran yang menghangat air dingin, kalau dikurang dingin ya dideteksi oleh temperatur transmitter ya. Kalau digambarkan PIND-nya seperti ini, gambarin ya prosesnya ya untuk laju aliran uap ya. Kemudian bagaimana diagram bloknya ya, ini diagram bloknya ya. Nah, jadi ada apa? Proses perhitungan set point di sini. Dari set point ada umpan balik ya. Oke, kita lanjut. Kemudian ini ada dokumentasi lagi yang beda, ini kontrolernya ini udah di CS ya, tadi misalkan PLC, kalau nggak salah tadi PLC ya. Oh, nggak disebutkan ya. Nah, artinya kalau udah DCS tadi ya udah banyak yang dikontrol. Ini contohnya sebenarnya secuplik ya. Anggaplah menggunakan PLC ya. Jadi ini sensor level ya. Jadi ketinggian sini ya. Ketika ada aliran sini yang mengisi tangki di sini ya. Ada yang keluar juga ketika ketinggian sesuai dengan pengontrol setting point. Nah, ini akan menutup. Kalau misalnya kurang dia akan membuka. Itu prosesnya sederhana aja dulu ya. Nah, gambarkan ya. Bagaimana prosesnya. Ketika dia ada perhitungan di controller ya, sehingga dia harus buat pembukaan sebagai manipulate variable ya. Masuk ke final control element ya, masuk dia membuka atau sesuai setting point misalkan dia harus membuka ya, dia membuka sebagai manipulate variabel yang baru masuk ke proses, ada gangguan lagi dia sebagai proses yang dideteksi oleh sensor lagi, begitu seterusnya. Sensor level proses variabel yang terdeteksi tadi sebagai masukan yang akan dihitung oleh controller, gitu seterusnya dalam loop tertutup. Ini udah beberapa proses yang berbeda tuh tadi yang sudah disampaikan ya. Kemudian ini kita akan melihat sebagai proses sistem loop terbuka ya. Jadi air melalui pipa mengisi tangki, jika air yang mengisi melalui tidak dapat dilakukan sesuatu ya Mas, open loop ya. Dia harus dibuat, nah ini manual nggak apa-apa, yang penting dia kan harus ada kontrol di kapan dia ketika kita mengenal dulu nih air melalui pipa mengisi tangki ya. Jadi ketika air melalui pipa itu mengisi tangki ya, ketinggiannya dipantau sama operator ya. Ini manual namanya, ketika lebih yang diizinkan maka menghentikan aliran yang masuk. Nah, itu ya termasuk dalam sistem tertutup ya. Jadi ada walaupun manual ya, ada operator yang mengawasi ya. Sistem ini sistem kontrol. Ini yang otomatis ya. Nah, ini air melalui pipa mengisi tangki ya. Ketinggian volume air dipantau oleh sensor ya. Level transmitter ya. Nah, kemudian jika ketinggian lebih dari ini, maka kontrol akan memberikan sinyal untuk menutup bukaan di sini ya. Nah, ini udah otomatis, dia udah loop kontrol. Nah, ini bedanya, ada closed loop yang sederhana aja dulu ya. Kalian sudah bisa membedakan berarti ya. Open loop, ya, kontrol loop yang manual, kontrol loop yang otomatis ya, yang sederhana dulu. Nah, sedikit sebelum ke SISO nih, nanti kita ke SISO ya. Jadi kalau untuk masuk ke PID ya, terkadang ya kalau ketika kontrol valve yang ini membuka responnya lambat gitu ya. Nah, ini biasanya ditambahin tuning PID juga bisa di sini. Proporsional biar stabil dulu. Kenapa dia terlambat untuk membuka, sementara ini udah penuh, udah mau lewat gitu kan. Nah, pernah terjadi juga begitu. Nah, di satu proses industri dia buat sistem otomatis, cuma ketika dia udah sampai level yang ini terlalu cepat yang masuk gitu ya. Nah, itulah butuh dikontrol lagi yang namanya sistem yang minimum dulu ya, sebelum kita mengatasi dengan kontrol yang lebih advance lagi ya. Dikasketkan kontrol dulu, dipanjangin dulu prosesnya, baru nanti ternyata stabilnya. Jadi permainan bisa pemilihannya dari yang dari minimum dulu, yang prosesnya integral derivatif dulu ya.
supaya dia prosesnya stabil. Nah, ini perbedaannya ya. Ini untuk open loop dan closed loop, cuma dia lebih ke arah variabelnya cuma single input dan single output ya. Variabel inputnya aliran masuknya ya, aliran masuk yang ke katup kontrol ini SISO ya. Kemudian variabel outputnya ketinggian tangki ya. Dengan proses kontrol loop tertutup ya, ini untuk menjelaskan SISO. MIMO bagaimana MIMO ya? Ternyata lebih dari satu ya variabel output selain ketinggian, temperatur. Nah, ini biasanya temperatur yang butuh PID yang agak lambat dia di dalam proses yang ada perubahan suhu ya. Nanti dulu, kemudian ini variabel inputnya ada dua ya, aliran masuk A dan aliran uap. Nah, dari sini ya. Jadi suhu yang terdeteksi, dia ada pemanasnya di sini ya. Ada level, ada suhu yang terdeteksi di sini. Terkadang kan gini, suhu itu nggak pas banget, misal suhu di sini harus 20 ya. Dengan pemanas ini ternyata 20-nya lewat gitu kan, lewat dari 20, 25 ini masuknya terlalu lambat misalnya atau terlalu cepat gitu kan. Ini bukanya ya, itu dari proses untuk menyetimbang, jadi sistem minimumnya kita perlu lakukan strategi proporsional, integral dulu, integral baru derivatif ya. Ya stabil dulu ya, kemudian settling time-nya sampai ke derivatif tuh lebih stabil lagi, integral derivatif. Jadi settling time itu nanti digambarkan ya, ada proses ya. Tergantung ordernya nanti, kita belum bicara order, sebenarnya ini nanti aja ya. Jadi ada, kalau mau optim pasti dia ada amplitude awal kecil. Amplitude awal kecil ya. Di sini ada redaman gini kan, dia untuk menyapa ada redaman seperempat. Settling, aduh seperempatnya ke bawah lagi. Ini seperempat nih. Pokoknya redaman di sini seperempat. Error sama dengan 0. Jadi nanti sebenarnya error antara proses ini dengan yang ini 0 sama dengan 0. Nah, mulai dari ini ada settling time sampai kapan dia, dari mulai awal sampai akhir dia itu namanya waktu settling time-nya berapa lama kalau bisa kecil. Ada rest time di awal ya, rest time naik di awal. Nah, itu nanti ya saya ulangin lagi di order proses ya. Ini yang simple aja dulu. Kemudian ada contoh MIMO ya. SISO, nah kalian sudah tahu bedanya antara single input dan multi input ya, multi output. Udah mulai prosesnya mulai kompleks dikit-dikit nih. Ntar lagi sampai ke advance proses kontrol lebih panjang lagi. Jadi ini yang kita mengenal salah satu contoh ya, supaya kita nggak kaget juga. Satu contoh aja diambil dulu untuk proses distilasi. Ini yang jago kimia nih kemarin tentang larutan. Apa tuh proses distilasi itu ya? Nah, distilasi adalah suatu proses ya, yang di dalamnya suatu cairan atau uap campuran dari dua atau lebih ya dipisahkan, separasen, separasi ya, ada proses separasi ke dalam fraksi-fraksi komponennya ya. Ada fraksi komponen dengan kemurnian yang diinginkan ya, kadar kemurniannya ya, melalui pemakaian atau pelepasan kalori ya, dengan pemanasan dan pendinginan ya. Nah, dengan teori ini kemurnian melalui pemakaian dan pelepasan kalori ya. Jadi panas ya. Ini ada berapa produk nih? Ada yang tahu nggak? Produk yang dihasilkan ya. Umpannya mana, fitnya kan sini ya. Produknya ada berapa nih? Namanya dipisahkan berarti ya. Berarti ada 2 produk ya. Dipisahkan ya. Nah, prinsip pemisahan komponen dari campuran cairan melalui distilasi tergantung atas prinsipnya gini nih, pemisahan komponen dari campuran cairan melalui destilasi ya, ini yang masuk sini ya, tergantung atas perbedaan titik didih ya, titik didihnya masing-masing komponen juga
Komponen-komponen ini ada nanti terpisah ya. Yang ke atas komponen tertentu, yang ke bawah komponen tertentu. Jadi dilihat dari titik didih ya. Konsentrasi komponennya. Campuran cairan akan memiliki karakteristik titik didih. Nah, karakteristik prosesnya itu dari titik didih ya, yang berbeda. Karenanya prosesnya tergantung atas karakteristik tekanan uap ya. Ada karakteristik tekanan uap ya. Jadi mana yang naik, mana yang turun ya. Dari campuran cairan itu terpisahkan nanti ya. Ini contoh untuk beberapa tipe kolom. Jadi ada yang batch dan continue ya. Tipe kolom continue dapat diklasifikasikan sesuai dengan sifat umpan yang diproses ya. Ini ada kolom binari, ada kolom multi komponen. Umpan yang hanya mengandung 2 komponen. Produknya yang dihasilkan produk bottom, produk distillate ya. Nah, tadi juga nih pitnya itu ada lebih multi, lebih dari 2 komponen ya. Kemudian ini fitnya masuk, ada yang ya, dan ada proses yang uap bergerak ini ya, di atas itu uap bergerak. Kalau bagian atas nih ya, nanti kan ada titik didih tadi, karakteristik titik didih ya. Uap bergerak ke kolom bagian dan keluar pada bagian atas unit ya. Bagian atas unit keluar, didinginkan oleh kondensor ya. Nah, reflux dam. Cairan embun disimpan di dalam bejana yang dikenal dengan reflux dam. Ya, campuran embun nanti masuk ke reflux dam ini ya. Ini reflux dam. Dilepas di distillate atau proses atas ya. Ini nanti ada analyzer controllernya ya. Proses embun yang tersimpan di sini juga menjadi dimasuk ke satu kontrol analyzer ya. Jadi terdapat aliran internal uap dan disebut sebagai distillate atau produk atas. Oke. Nah, ini yang produk bawahnya nih. Jumlah aliran produk yang dimiliki ya, destilasi ekstraktif di mana kelebihan umpan muncul di arus produk bawah. Yang dinamakan destilasi ekstraktif bila ada kelebihan umpan di yang bawah ya. Untuk yang umpan pada arus produk atas disebut azeotropik. Oke. Ya, itu contoh ya, contoh proses ya yang ada. Sehingga implementasi sistem instrumentasi industri itu ya berbeda ya dengan instrumentasi rumah tangga ya. Diperlukan pemodelan sistem instrumentasi yang digunakan ya. Disebabkan apa tadi? Pasti dia menggunakan kompleksitas pengukurannya ya, pengendalian proses, kompleksitas motor dan daya industri ya. Kemudian pemodelan sistem informasi industri ini ya dapat dikelompokkan menjadi tadi untuk memudahkan ya, ada level pengukuran ya, level pengontrolan, kemudian ada level monitoring ya. Nah, identifikasi. Jadi kita perlu apa? Dari pemodelan yang ada ya, dengan proses kontrol yang ada di panel utama itu kita identifikasi mana yang nanti kan ada di dalam itu ada instalasi mana yang termasuk ya, itu harus lebih disiplin gitu ya, nggak boleh asal-asalan untuk memudahkan troubleshooting ya, posisi yang level pengukuran perangkat kontaktor. Nanti di sini di panel itu ada kontaktor yang arahnya nanti ke level pengukuran, arahnya ke level pengontrolan. Ya, kalau dulu masih berupa kontak-kontak ya. Sekarang di dalamnya udah ada PLC. Kontak-kontaknya udah dalam program, sehingga nggak akan banyak lagi kontak-kontak yang ada di panel utama. Akan memudahkan di dalam proses troubleshooting ya. Nanti kita lihat contoh pengenalan proses, ada yang konsep penting di dalam proses, kita harus mengenal dinamika proses nanti ya. Masuk ke orde proses ya. Ini selain Ini selain implementasi di bidang tadi ya, destilasi itu udah petrokimia ya dia. Ini udah berbagai proses industri ini ya.
Nah, ini kita bisa lihat berbeda dengan industri rumah tangga ya. Lebih kompleks sehingga perlu manajemen panel yang baik dan benar. Ya. Kemudian ada lagi yang operasi di industri kilang minyak ya. Nanti kita lihat operasi di ini seperti rafineri ya, sangat bergantung pada pengukuran pengendalian besaran proses. Beberapa besaran proses yang harus diukur dan dikendalikan pada suatu ya industri proses ya. Itu ada misalkan flow ya, tekanan, dalam phase, temperatur, sampai ke permukaan level zat cair pada sebuah tangki. Sampai di sini ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjut nih ya? Jadi yang penting secara umum ya, apa yang konseptual penting dulu yang harus saya sampaikan ya. Kita masuk ke lanjutan proses. Jadi dinamika proses yang kedua nih ya, proses ya. Jadi digambarkan nih proses alam semesta ya, pada prinsipnya itu proses menjaga keseimbangan ya, menyetimbangkan. Ini secara umum dulu nih, saya bicaranya bagaimana kita melihat suatu di proses ya, di alam aja menjaga keseimbangan ya, atau ada punya self regulating ya, ketika gunung meletus itu sebenarnya dia bagian dari menyetimbangkan ya. Atau banjir ya menyetimbang karena kita hutannya babat habis ya, dia menyetimbangkannya ya tadi airnya meluap gitu ya. Ini kita coba mengenal secara umum ya, untuk mengenal proses dulu ya. Dia untuk setimbang sesuai dengan karakter alam ya. Ada kodrat alam, dia gunung meletus itu karena menyetimbangkan sebenarnya. Karena pas alam sebagai penyimpan energi, ya, ini perlu digarisbawahi ini. Alam aja ya proses sebagai digambarkan sebagai penyimpan energi, sehingga diganggu sedikit dia akan energinya akan ketika ada yang keluar, ada yang meletus, ada yang merusak, itu kan nah, konsep sebagai penyimpan energi nih. Nanti diproses di industri juga gitu. Mengapa gunung berapi meletus ya? Ada sebagai disturbance. Nah, kita mengenal ada yang di dalam satu proses industri, nanti ada yang disturbance yang pasti ya alami, itu kalau di alam alami, kemudian dan disturbance gangguan yang sifatnya jadi proses itu dari proses yang ada nanti akan ada gangguan ya, gangguan yang sifatnya pasti yang acak ya. Erosi dan banjir itu termasuknya sebagai disturbance non alam ya. Ya menyeimbangkan lah, karena dia alam itu menyimbang energi, baik yang secara alami maupun tidak alami, dia akan menyeimbangkan. Proses juga gitu yang ada di industri ya. Nah, perlu digarisbawahi sebagai proses sebagai penyimpan energi ya. Nah, dari gambar ya bisa dilihat ya, dia dilambangkan sebagai proses input air yang masuk memenuhi tangki yang tersimpan di dalam tangki sebagai dengan ketinggian tertentu ya. Kemudian pegas ya ke sebelah kiri dari tangki ya. Sebelah kiri kita lihat sistem pegas. Nah, ini analogi dari berbagai sudut pandang ya ini ya. Dari pegas ya. Berapa defleksi X-nya itu ya, sebagai gaya yang tersimpan bisa balik lagi, ada aksi ada reaksi ya. Nah, berapa ini bukti sebagai dari sistem yang ada, proses itu sebagai penyimpan energi ya. Kemudian di rangkaian listrik juga ya. Ketika ada kapasitif ya, tegangan yang ada masuk dari arus dari dikali R ya, tegangan di kapasitif ya, VC ya, karena itu yang tersimpan di kapasitif gitu ya. Apalagi kalau di prinsip pemfilteran ya, dia menggunakan rangkaian RC ya, masuk ke noise-nya itu diredam di dalam rangkaian RC ya. Energinya di energi noise tadi diredam ya. Makanya nanti ada yang sifatnya pasti dan acak ya. Nah, itu mengenal dulu dinamika proses. Nah,
suatu hal yang terjadi ya di dalam suatu proses dengan adanya karakteristik proses ya tadi ya, sih ada karakter proses yang ada ya. Kita harus mengenal nih karakter orde. Nanti jadi arahnya karakter orde 1 bagaimana, orde 0 gimana sih, responnya bagaimana sih. Nah, jadi ke situ nanti ya. Jadi kita mengenal karakter proses ya yang memberikan respon tertentu. Nah, responnya ini akan mempengaruhi nanti proses kontrol selanjutnya ya. Jadi kita harus mengenal dulu ya. Mengenal proses-proses orde-orde proses ya dengan responnya ya. Dengan tipikal responnya seperti apa sih ya. Nah, ini contoh nih yang digambar ya. Respon orde 1 ya. Bedanya dengan respon orde 2. Saya akan bisa keluar nih di UTS nih. Ya. Kalau di orde 2 itu dia ada amplitudenya di awal atau ada amplitudenya. Nah, itu udah standar ya. Kemudian kalau yang orde 1 ya, dia time konstan ya. Time konstan itu pengertiannya ya mencapai 23%, mencapai steady state ya. Dengan waktu T1 dan T2 yang berbeda, ini ada dua waktu yang mencapai 63% yang berbeda, waktunya lebih banyak yang mana, lebih bagus yang mana, bisa kelihatan kan dari dua yang direspon orde 1 dulu ya. Time constant 63%, overshoot nggak ada ya nih overshoot. Nah ini ada nih, kalau di orde 2 ada. Kalau ditanyakan bedanya apa ya di sini nih. Overshoot orde 2 sebesar A1 ya. Kalau di konsep PID apa? Dia harus minimum ya, jangan tinggi-tinggi amat ya overshootnya. Dia ini bergelombangnya harus seperempat. Nah itu respon optimum tuh. Kalau orde 2 ya. Orde 1 lihat lagi ya. Overshoot 0, 63% time constantnya ya. Nah, ini contoh nih ada misalkan kita mau membandingkan ada dua oven nih. Kalau kita oven enggak? Oven dengan umur yang beda ya. Yang satu masih baru, yang satu udah lama ya. Itu kalau yang apa? Waktu mencapai 63%-nya lebih cepat T1 atau T2 ya kan. T1 ini lebih cepat ya. Itu mencapai lebih cepat, lebih bagus ya. Berarti itu yang masih baru biasanya. Kalau yang udah lama ya, waktunya mencapai 63% akan lebih jauh, lebih lama ya. Nah, waktu dari proses variabel yang ada ya kan, perubahan suhu misalkan ya. Kan tadi oven contohnya kan pas variabelnya ya. Dua oven yang berbeda yang satu baru, nah, waktu respon waktunya yang bagus yang baru ya, waktunya lebih pendek. Kemudian nih ada cirinya orde 2 ya, ini yang di awal yang saya cerita ada 4 ciri grafik tujuan pengontrolan ya, tujuan spesifik ya. Untuk kestabilannya di gambar grafik ini ya. Cuman dia untuk proses yang orde 2 ya. Proses yang orde dia ada amplitudenya harus minimum, redamannya di sini. Jadi makin stabilnya itu mantap, errornya sampai dengan 0, koreksi errornya, redaman 1/4 times settling time-nya sampai dari awal dia proses, dari awal dia proses dia harus waktunya kalau bisa jangan panjang. Nah, ini dengan apa nanti? Nah, ini misalkan masih proporsional dengan integral masih ibaratnya belum 1/4, belum stabil banget. Di integral ini udah stabil, di derivatif nggak sepanjang ini misalkan lebih cepat dalam waktu sekian derivat. Jadi ada kontrol PID itu untuk tadi memperbaiki kestabilan yang ada ya. Kemudian suatu hal yang terjadi dalam suatu sistem dengan adanya proses variabel yang cepat berubah ya. Manipulate variabel berubahnya manipulate variabel berubah ya kan, karena ada proses. Ada pula yang lambat juga ya. Inilah lag yang dinamakan lag ya. Jadi ada yang cepat, ada yang lama, ada lag dalam proses ya. Ibaratnya proses itu pasti ada lag-nya ya, ada waktu tunggu, ada dead time, tergantung dia order berapa ya. Kemudian tergantung proses kontrol juga ya. Sehingga memerlukan
Jadi ketika ada lag, dia perlu kontrol apa nih ya? Nah, kita nanti feedbacknya, ada feedback control dan feed forward control proses ya. Feedback positif dan negatif bisa juga tergantung prosesnya. Jadi contohnya tadi yang proses di suhu dan level tadi ya. Suhunya udah mau mencapai stabil tapi air masuk terus. Jadi makin malah lebih lewat dari setting kan, air itu kan ada yang dingin ada yang panas ya. Yang masuk itu perlu ada di feedbackkan lagi. Nanti kita bicarain ini baru pengenalan dulu ya. Nah, jadi perbedaan secara umum dulu ya. Diumpankan ke depan lagi lah kalau feed forward ya. Sehingga yang tadinya airnya berlebihan dibalikin lagi ya. Jadi ada dua perhitungan ya di feed forward ya. Nah, dari proses itu, dari konsep teorinya ya, kita dari analogi fisis ya, analogi sistem fisis yang ada kan di berbagai proses itu dalam bentuk elektrikal, ada yang mekanikal ya, ada yang hidrolik ya, ada yang thermal ya, dan bagaimana proses transformasi tadi ya dari elektrika voltage, fluknya arus, kapasitor, induktor, resistor. Nah, ini lebih kepada perubahan-perubahan menjadi timbangan tadi ya. Kalau tadi ada rangkaian RC ya kan, effortnya harus ada voltage ya. Kalau rangkaian pegas ada force, ada velocity ya. Kemudian hidrolik, thermal, temperatur, effortnya. Kemudian yang paling penting adalah karena dia sebagai penyimpan energi ya. Di sini storage-nya ya, menyimpan panas ya. Itu energinya ya. Nah, ini udah penyimpan energi ketika tadi di prosesnya itu ya. Ada misalkan ada gangguan di pegas, ditarik dengan gaya tertentu. Kalau di tangkinya ketika ada aliran temperaturnya udah berubah ya. Nah, itu akan mengganggu proses yang ada itu. Ini digambarkan dalam analogi sistem fisis ya. Nah, mengenal proses itu dimulai dari proses orde nol ya. Yang dikatakan orde nol dia sebenarnya responnya itu ya. Kalau dia dianggap sebagai sebuah gear sepeda, misalnya ada gear ya. Ketika gear yang satu bergerak perbandingan 10 sama dia langsung memberi respon ya. Tanpa ada waktu tunggu, ada waktu tunda dan sebagainya, dia langsung memberi efek ya. Sama dengan rangkaian listrik di sini ya, potensiometer itu kalau kita rubah V-out-nya juga langsung berubah dia. Sama juga ya, gear juga ya. Kalau sebenarnya potensiometer juga di dalamnya gear ya, cuman ngatur perbedaan R aja ya. Nah, kita lihat responnya tadi. Nah, respon ordinal punya karakternya gimana sih? Karakter untuk proses ordinal, karakternya begini nih kalau ordinal nih. Langsung responnya gitu, ketika potensiometernya itu dirubah ya, R1 dan R2, V output-nya langsung berubah dia. Sehingga ya V out sama dengan R2, R1 plus R2 dikali V in. Ini ada rumus ya, arus masuk dan arus keluar ya, I dikali R ya. Ini jadinya ini langsung ya. Nah, itu juga bisa keluar di UTS ya. Kemudian ini ada perbandingan ya, ini juga nih persamaan model matematisnya. Kecepatan putar ya kalau ini ya. Perbandingan suhu banding 30 ya. Sehingga didapatkan nilai kecepatan di 2 itu ya. Kali V1 ya. Nah, ini perbandingan ini ya. Kan pengaruh di nilai V2, itulah konstanta. Nah, ini kalau kita ingin mengenal karakter order prosesnya, gimana kalau yang order 1 ya. Ketika key in besar ya, key in ya, ini debit in-nya besar ya, ketinggiannya itu di dalam mencapai 100% ketinggian ya, dia butuh waktu ya, ada butuh waktu ya. Nah, proses itu menyangkut tadi waktu ya. Ketika ada satu gangguan yang dibuat ya atau dibuka, ini key-in-nya punya waktu untuk mencapai ketinggian yang 100%.
ketika key in kecil ya, dari 100% ya turunnya sampai di bawah 50% ini ya. Semua beda karakter dengan Arduino ya. D1 dia butuh waktu proses sehingga dikenal lah respon yang karakternya, responnya dia ada time constant. Nah, cirinya jadi diapalin tuh karakteristik yang D1 itu dia setiap respon proses D1-nya itu ada step-stepnya dulu. Step awalnya ada time constant ya. Ukuran cepat lambatnya proses ya untuk T1 ini ya lebih cepat ya, dia udah mencapai 0,63. Ini sama dari contoh yang di atas ya, ini lebih dijabarkan dari yang saya uraikan tadi di atas ya, sama aja. Kemudian ternyata selain step ada waktu tunda di proses OD1 itu, proses dengan waktu tunda. Jadi ada step berikutnya juga yang di proses tertentu yang punya waktu tunda. Ini ibaratnya ban berjalan ya. Ini aliran padatan berarti kan ya. Apa ya padatan ya, bukan larutan ya. Padatan misalkan dia mendeteksi kapan bukaan valve di sini ya, baru bisa dideteksi setelah beberapa waktu. Ini ada waktu namanya disebut waktu tunda. Ini digambarkan ada grafik. Pada saat key awal ya, key input debit dari aliran produk awal ya, sampai ke proses key 2 dia sampai di sini baru responnya baru. Jadi key outputnya merupakan fungsi dari key input, perbedaan waktu dari ini T sampai dengan dikurangin waktu tunda yang mempengaruhi proses. Terkoreksi oleh waktu tunda proses yang berjalan pada aliran padatan misalkan. Apalagi lagi tuh dari nanti gimana respon proses orde 1? Ayo Pak. Ada step pertama ada time constant, step kedua ada waktu tunda. Contohnya analogi sistem PISIS-nya ini ya, di proses ban berjalan ya. Proses ban berjalan. Wah, kalian udah jauh nih ya. Kemudian, nah ini tadi respon OD1 dengan waktu tunda. Ini digambarkan dalam bentuk lain ya. Nah, jadi kita lihat di sini waktu tundanya panjang di sini ya. Tadi yang ban berjalan itu kontrol persentase kontrol outputnya ya. Dia menggerakkan motor lagi misalkan. Karena ada waktu tunda ya. Baru dia mulai bekerja nih. Proses variabelnya itu bekerja 63%. Harusnya kan kenapa nggak dari awal? Enggak, dia ada waktu tunda ya. Sebesar T2 baru dia mulai proses variabelnya mendekati setting yang sebesar 63, time constant. Ada waktu tunggu, sebesar T2 ada time constant, T3 63,2%. Kemudian ada proses orde 2 ya. Proses orde 2 dianalogin dalam sistem PISIS ya. Sifatnya non-interaktif ya, memiliki dua komponen penyimpan energi ya. Tadi cuma satu ya, ada key in, ada key out. Sekarang dia dianalogikan tangkinya disimpan, ibaratnya dibayangkan sebagai penyimpan energi ya, dengan ketinggian tertentu ya. Ini disebutnya juga non-interacting ya. Kalau tadi kan satu, ini terpisah ya, jadi ada dua tangki ya, memiliki dua komponen penyimpan energi ya, sehingga manipulate variabel yang masuk proses 1 ya, baru masuk ke proses 2 dulu, jadilah proses variabel, entah dikontrol apa enggak, kita coba melihatnya sebagai suatu proses dulu. Ya, tapi digambarkan ada waktu tertentu ya untuk mencapai titik H. Makanya kita lihat kontrol antara proses 1 dan proses 2-nya. Kita mengenal dulu berarti ya, mengenal dulu yang proses 2 ada yang sifatnya non-interacting ya, non-inter dan yang interacting ya. Nah, gambarnya seperti ini tangkinya nih. Dia memang saling memberi tekanan buat tiket kalau proses ini jadi dari atas lebih, kalau ini dari
Berarti ini adalah karakter dari proses orde 2. Ada yang prosesnya dia non-interaktif dan interaktif. Digambarkan dalam analogi sistem fisik berupa tangki dan pegas nih ya. Nah, jadi ada massa, ada pegas, ada peredam. Ada peredamnya juga ya. 2 proses ya. Juga 2 proses. Nah, itu analogi aja ya, analogi. Yang penting kita bisa ngebayangin ya. Semakin tinggi prosesnya, dia butuh waktu. Ada yang waktunya orde 2 ada sifatnya interacting dan non-interacting ya. Nah, sehingga bisa menentukan faktor redaman tadi, damping dari satu contoh di sini megah, massa, pegas dan peredam ya. Ada istilah step respon. Nah, ada responnya under dam, critical dam dan over dam ya. Kemudian proses orde tinggi, setelah proses orde 2, proses yang lebih tinggi lagi ya, proses orde tinggi juga ada yang non interacting ya, 3 tangki ya digambar analisis sistem bisnisnya. Kalau digambarkan dalam analisis rangkaian elektriknya dia rangkaian RC-nya ada 3 juga, lebih panjang ya waktunya. Dianggapnya seperti proses orde 1. Proses dianggap sebagai proses orde 1 dengan waktu tunda. Jadi ada seperti time constant, ada waktu tundanya. Ini ciri yang orde lebih tinggi dari orde 2. Kemudian ini seperti kasus ya, ada proses ya. Nah, dari gambar ya kita lihat kontrol outputnya ya. Jadi awalnya itu kan dia di 89 dirubah ya. Di kontrol outputnya di 989, benar di sini 89, 85, 86, nah di sini dari 60, 8, 78. Di grafik di posisi 89 di sini. Kemudian diberi gangguan ya. Disturbance set point-nya diganti jadi 90. Nah, jadi di kontrol output-nya dirubah dari 70, 80, 90 sehingga respon orde satunya nah ini dengan jarak yang time konstannya agak panjang. Ini salah satu contoh proses yang ada kalau kita mau simulasi ada aplikasinya ya. Bisa melakukan baru disturban ya, bukan tuning ya. Jadi coba-coba dikasih gangguan sama kita sini dirubah-rubah ya. Level output controller yang ada, gimana sih responnya gitu kan. Orde satunya gitu kan. Kalau tadi di teori respon orde 1 berupa time constant, ya dia bentuknya kayak time constant ya. Ya. Nanti kita coba panjang lagi. Ini sudah jam 10.40 ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Cukup ya? Nanti akan diulangi tadi sebagai pengenalan awal ya. Proses yang ada sampai ke dinamika proses. Jadi kalian sudah mengenal respon orde ya, terutama yang untuk optimum tadi ya. Bagaimana dia overshoot di awal itu amplitudenya kecil ya. Itu pasti selalu ditanya tuh ya. Respon optimum ya, amplitudenya kecil ya. Redaban 1/4 ya. Errornya sampai dengan 0. Nah, itu stabil tuh ya. Ya, mungkin itu ya. Cukup ya. Ojan, Diva. Iya, Pak. Cukup ya, udah 10.40 ya, udah mau sholat Jumat ya. Iya, Pak. Oke ya, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi teman-teman sekalian. Mohon maaf bila kurang dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Mohon izin live ya. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama.